Ya. Hai, what's up everybody, welcome back with me again. Oke, bagaimana kabar kalian semua di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dalam hidup kalian, oke? Oke, buat episode video kali ini kita nggak akan bacain chat history horror dulu ya, atau nge-reaction video-video creepy atau apa. Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang SCP yang menarik, yang unik, yaitu SCP-999. Lah, kenapa bang kok tiba-tiba jadi ngejelasin SCP gitu? Oke, karena saya itu punya konten yang namanya konten Jamhor ya. Di situ saya sering ngejelasin makhluk-makhluk mitologi atau makhluk-makhluk halus. Contohnya kayak vampir, kayak goblin gitu kan. Kalau kalian yang udah ngikutin saya udah lama pasti kalian udah tahu lah ya. Jadi saya ingin mengangkat kembali konten Jamhor ini ya, oke? Ya, yang saya akan bahas di konten Jamhor kali ini adalah sebuah SCP-999. Kenapa sih SCP-99 ini termasuk SCP yang unik? Kita akan bahas di Jamhor. SCP-999. Apa itu SCP-999? Jadi, SCP-99 adalah sebuah lendir berwarna jingga yang tembus cahaya atau bening, tidak berbentuk dan mirip seperti agar. Berat dari SCP ini antara sekitar 54 kg. Oke, bayangkan ya, itu udah gede banget ya. SCP-999 mempunyai bentuk dan ukuran yang dapat berubah-ubah sesuka hati ya. Dan jika dalam keadaan diam, ia akan membentuk sebuah gumpalan seperti kubah bundar dengan lebar 2 meter dan tinggi 1 meter. Oh, lebar 2 meter, tinggi 1 meter. Oh my. Permukaan SCP-999 ini terdiri dari selaput tipis transparan yang mirip dengan sel hewan setebal 0,5 cm dan mempunyai tekstur elastis yang memungkinkan SCP-999 ini bisa meratakan bagian tubuhnya hingga setipis 2 cm. Oke, dari tingginya yang 1 meter, ia bisa menipiskan tingginya sampai ke 2 cm. Itu benar-benar hal yang wow gitu kan, amazing. SCP-999 mempunyai permukaan yang bersifat hidrofobik ya. Kalian tahu nggak hidrofobik? Atau tidak bisa menyerap cairan, oke? Tapi tidak 100% tidak bisa menyerap cairan. Ada beberapa keadaan yang memungkinkan SCP-999 bisa menyerap air. Jadi nggak 100% si SCP-99 ini tidak bisa menyerap cairan. Dia juga masih bisa menyerap cairan, tapi dalam keadaan tertentu ya. SCP-999 punya tubuh yang berisi zat kental berwarna orange dengan susunan senyawa yang belum diketahui oleh para ilmuwan atau sains modern. SCP-999 termasuk ke dalam SCP dengan kategori safe ya, atau aman ya. Saking amannya, SCP ini diperbolehkan bebas berkeliaran di luar. Akan tetapi, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8 sampai 9 malam, SCP-999 wajib dimasukkan ke dalam kandangnya dan dikunci untuk keselamatan dirinya. Kayaknya sih dia itu nggak kuat jika dia berada di luar kandangnya pada malam hari ya. Pada malam hari, SCP-999 tidak diperbolehkan untuk keluar dari kandangnya. Ia harus dikurung di kandangnya sampai matahari terbit kembali. Kandang dari SCP ini harus benar-benar dijaga kebersihannya dan diberi makan 2 kali sehari ya. Makanan yang paling disukai oleh SCP-999 adalah permen dan manisan. Sedangkan makanan yang paling ia benci adalah semua jenis daging ya, maupun itu daging ayam, daging kodok, daging apapun itu, dan termasuk daging manusia dia tidak mau ya. Ia tidak akan pernah mau makannya, dan cara ia makan persis seperti amuba ya. Kalian tahu amuba yang bisa membelah diri gitulah. SCP-999 sangat menyukai makhluk hidup termasuk manusia. Dia bisa diajak bermain oleh manusia. Jika diibaratkan, SCP-99 ini mirip seperti anjing peliharaan ya. Jika didekati seseorang, SCP-999 akan bereaksi dan sangat gembira. Ia akan merayap ke orang yang mendekatinya, lalu memeluk dan mengusap wajah orang tersebut dengan tubuhnya yang ia bentuk seperti tangan. Dan setelah itu, permukaan dari SCP-999 akan mengeluarkan
mengeluarkan bau yang menyegarkan dan menyenangkan. Contohnya seperti bau coklat dan bau mawar. Oh, jadi ini tuh emang family friendly ya buat manusia ya SCP ini tuh. Bahkan dia itu pernah menyelamatkan seseorang dari peluru tembakan ya. Jadi dari cerita di SCP Foundation ya, ada seorang yang ditembak kalau dia itu menyelamatkan orang tersebut dengan mengorbankan dirinya. Jadi dia itu kayak nahan pelurunya gitu, tek gitu. Dan akhirnya ya orang yang ditembak itu ya nggak kena peluru gitu kan, karena terhalang oleh dia. Hobi dari SCP-999 ini ialah tickle resting ya, atau menggelitik bulat. Jadi SCP-999 sangat suka melilit leher seseorang menggunakan badannya sambil menggelitiknya sampai orang tersebut meminta SCP-999 ini untuk berhenti. Dalam kejadian ini, SCP-999 seringkali melukai orang yang ia lilit, dan ketika ia merasa melukai seorang, ia akan mundur, melepas lilitannya, dan tubuhnya masuk ke dalam sebuah gundukan, lalu ia akan meminta maaf. Dan pada dasarnya, SCP-999 sama sekali tidak mempunyai niat untuk melukai manusia. Makanya dia merasa bersalah ketika ia melukai manusia. Kemampuan khusus. SCP-999 mempunyai kemampuan yang bisa membuat orang yang menyentuh permukaannya akan merasakan euforia atau kegembiraan. Yang semakin lama orang itu berdekatan dengan SCP-999, maka kegembiraan itu akan semakin meningkat. SCP-999 mempunyai minat khusus kepada orang yang tidak bahagia atau lagi galau atau lagi depresi ya. Karena ada laporan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat depresi, tiba-tiba ia berubah menjadi orang yang mempunyai pandangan positif setelah berinteraksi dengan si SCP-999 ini. Katanya SCP-999 bisa mengeluarkan sebuah antidepresan atau antidepresi dari lendirnya. Oke, jadi lendirnya itu bisa membuat orang yang tadinya galau, yang tadinya depresi, bisa menjadi berpikiran positif dan mungkin lebih dewasa. Dewasa. Kelemahan dari SCP-999 adalah minuman yang mengandung kafein ya. Contohnya seperti kopi, soda ya. Seperti yang dituliskan di situs SCP Foundation. Pernah ada kejadian seseorang memberikan SCP-999 ini minuman bersoda bersama dengan sarapannya yang biasa. Dan tidak lama setelah itu, SCP-999 langsung terpental-pental ke tembok ya. Setengah jam, bayangkan dia terpental ke tembok gini misalnya kan. Gitu setengah jam ya, seperti itu. Setelah itu ia tidak mau bergerak dan menolak ketika diberi makan. Jadi dia nggak mau makan setelah kejadian itu. Jadi dia itu sangat tidak menyukai sesuatu yang mengandung kafein. Oke, itu sedikit penjelasan dari SCP-999 ya. SCP yang unik, yang gemesin, yang lucu ya. Dan ia adalah SCP yang bisa dibilang SCP aman dan malahan bisa berteman dengan manusia, karena si SCP ini tuh sangat menyukai manusia. Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang SCP-999 ini? Komen di bawah. Oke guys, itulah video kali ini ya tentang SCP-999. Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang disengaja maupun tidak disengaja, oke? Saya and see you next time.